Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau dekat kepadamu saja ya Yesus. Mari katakan bersama. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
Puji Tuhan, umat percaya yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam damai sejahtera Kristus. Di dalam anugerah dan rahmat-Nya kita boleh menyembah dan memuliakan Dia. Dan sebentar kita juga akan diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah terang bagi langkah-langkah kita. Mari dengan hati yang penuh dengan kehausan dan kegairahan, kita mau sambut perkataan Tuhan yang sangat-sangat memberkati dan sangat-sangat menuntun kita. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih oleh rahmat dan anugerah-Mu yang tiada hentinya Engkau alirkan dalam kehidupan kami, membuat kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, bahkan sekalipun kami hari ini ada di dalam pergumulan dan masalah, tetapi kami tahu bahwa tidak ada persoalan yang menenggelamkan kami selama kami mengandalkan dan kami hidup di dalam Engkau. Saatnya Tuhan, kami perlu firman Tuhan yang menjadi pengarah, yang menjadi kekuatan, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap umat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Karena kami memerlukan perkataan-Mu lebih dari apapun di sekitar kami. Biarlah hikmat Roh Kudus Kau anugerahkan, dan biarlah juga kami memberikan tanah hati kami yang terbaik, agar firman Tuhan yang adalah benih unggul itu tumbuh subur dan berbuah lebat di kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, di bangsa kita, di bangsa Indonesia, memiliki banyak sekali kalimat-kalimat atau pepatah-pepatah yang sudah disampaikan dari nenek moyang kita turun-temurun untuk memberikan arahan, peringatan, ya, hal-hal yang baik bagi generasi lepas generasi yang ada. Dan mereka bisa mengambil nasihat-nasihat itu berasal dari kehidupan sehari-hari atau dari material-material yang ada di sekitar kita. Salah satu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah ada kalimat di dalam bahasa Indonesia yang mengajarkan kepada kita, biarlah hidup kita seperti ilmu padi. Nah, apa itu ilmu padi? Dikatakan bahwa padi itu semakin berisi, maka dia akan semakin merunduk. Nah, kalau Anda pergi ke sawah begitu ya, dan Anda melihat padi-padi yang mulai menguning dan mungkin tidak lama lagi siap dipanen, maka bulir-bulir padi itu ya semakin besar adanya dan memiliki berat tertentu dan membuat batang-batang dari padi-padi itu yang tadinya berdiri tegak karena belum ada isinya, nanti kalau sudah ada bulir-bulir yang semakin besar ukurannya, mereka akan merunduk posisinya. Nah, itulah yang diajarkan oleh orang tua kita bagaimana menyikapi kehidupan ini. Dengan kata lain, kalau nanti kita mengalami peningkatan, kita diangkat dalam kehidupan ini, ya, memiliki segala sesuatunya, maka lihatlah padi itu. Bahwa bukan semakin mendongak, bukan semakin pongah ya, tetapi semakin merunduk, semakin rendah hati. Ya, jadi ilmu padi itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, sebaliknya kalau kita diminta untuk menjadi pribadi yang rendah hati, berarti kita tidak boleh menjadi pribadi yang sebaliknya, yaitu pribadi yang sombong, pribadi yang pongah, pribadi yang congkak. Dan di dalam Alkitab kita juga Allah tegas ya berkaitan dengan pribadi yang congkak, dengan pribadi yang sombong. Saya akan bacakan satu ayat kepada Anda, umat percaya, di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-5. Dikatakan seperti ini, demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, baik orang tua, baik orang muda tentunya ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, nah ini penting untuk diperhatikan umat percaya.
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi tegas sekali Alkitab menyampaikan kepada kita, Allah tidak akan berkompromi dengan kesombongan. Tuhan tidak akan berdiri bersama-sama dengan orang yang congkak. Justru Allah akan menentang mereka, Allah akan melawan mereka. Dan sebaliknya yang akan diberkati oleh Tuhan, yang akan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, itu adalah orang-orang yang rendah hati. Nah, oleh karena itu umat percaya yang diberkati Tuhan, berhati-hatilah agar dalam kehidupan ini kita tidak menjadi orang sombong. Tidak menjadi orang yang congkak, yang secara Alkitab katakan tadi, kita akan ditentang sama Tuhan. Wow, mengerikan sekali kalau kita menjadi pribadi yang bertolak belakang dengan Tuhan, berseberangan dengan Tuhan. Nah, mari kita pelajari secara sederhana pada kesempatan ini, apa yang biasanya menjadi keberadaan seorang yang sombong. Mari kita pelajari ciri-cirinya agar itu tidak kita lakukan di dalam hidup ini. Yang pertama, umat percaya, orang sombong adalah orang yang merasa tidak memerlukan orang lain. Orang sombong merasa bahwa segala-galanya adalah dirinya sendiri. Dia tidak perlu orang lain, dia merasa segala sesuatu dia bisa selesaikan sendiri, dia bisa urus sendiri. Ya. Dia tidak memerlukan orang lain. Dan oleh karena itu dia pun akhirnya tidak menghormati orang lain, atau dia merendahkan orang lain. Nah, umat percaya jangan sampai kita seperti itu adanya. Daripada mulanya kita ini diciptakan Tuhan menjadi makhluk yang berdampingan, makhluk sosial. Kita tidak bisa melakukan apapun sendirian. Kita perlu orang lain yang mendukung kita, yang menolong kita untuk mengadakan hal-hal yang kita butuhkan. Coba kita ingat-ingat lagi dan kita perhatikan. Dalam kelahiran seorang anak saja ke atas muka bumi ini, seorang ibu yang mengandung tidak bisa melahirkannya sendirian. Kalau sampai dia melahirkan sendirian, itu ada potensi bahaya yang akan terjadi. Mungkin kedua-duanya bisa mengalami kematian. Maka dari itu merupakan hal yang lumrah kalau seorang ingin melahirkan, dia akan ke dokter, atau dia akan pergi ke seorang bidan, atau dia akan ditolong dengan siapa yang ada di sekitarnya. Lihat, dari kelahiran saja tidak ada seorang pun bisa lahir sendiri ke atas muka bumi ini. Lalu tadi saya katakan, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita berkata, saya nggak perlu orang lain, saya bisa sendiri dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat pakaian kita? Siapakah yang menyiapkan makanan kita? Ya mungkin kita berkata, itu saya yang masak, tapi bahan mentahnya siapa yang menolong untuk mengadakannya? Kalau kita hari ini masak daging, siapakah yang memotong daging itu? Kan belum tentu kita juga kan? Jadi lihat, hal-hal yang sederhana, kita ini memerlukan orang lain. Sedangkan orang sombong tadi saya katakan, kita merasa bahwa semuanya saya bisa sendiri. Makanya salah satu ciri dari orang sombong juga adalah sulit menerima masukan dari orang lain. Sulit mendengarkan nasihat dari orang lain. Karena merasa saya tahu, saya bisa. Saya tidak perlu masukan dari orang-orang di sekitar saya. Nah, hati-hati. Ini hal yang pertama, yang menjadi ciri dari orang yang sombong. Ciri yang kedua yang saya bagikan pada kesempatan ini, umat percaya. Orang sombong merasa bahwa semua yang dia miliki itu karena dirinya. Ini karena saya bekerja keras, ini karena saya pandai, ini karena saya, karena saya. Semua yang dia miliki, dia merasa bahwa itu asalnya dari dirinya, karena dirinya.
Jelas di dalam kehidupan kerohanian kita diajarkan bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sehingga tidak layak kita meninggikan diri dan merasa bahwa ini saya kaya karena saya. Ini saya sukses, saya berpejabatan tinggi, ya, itu karena saya. Tetapi semua karena Tuhan. Karena kita pun tidak bisa memastikan dan tidak bisa mengendalikan apapun yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat di dalam Injil Lukas ada sebuah kisah mengenai orang kaya. Orang kaya ini sudah bingung mau naruh hartanya di mana, sampai akhirnya memutuskan untuk membangun lumbung-lumbung. Untuk menyimpan hartanya yang sudah tidak tertampung begitu ya. Lalu kemudian dia bangun dan dia selesaikan, dan setelah selesai Alkitab menceritakan dia puas ya, dan dia rasa tenang, dia rasa nyaman, dan dia pikir ini akan akan membuat hidupnya lebih lama lagi. Dia tidak perlu pusing karena mungkin hartanya 7 turunan mencukupi kebutuhan dan keberadaannya. Tetapi apa yang terjadi tanpa diketahuinya, malam itu dia mati. Ya, dia mati. Sehingga lihat perasaan yang tadi dia ungkapkan, di hidupku ada banyak harta, 7 turunan tidak habis, ini semua karena aku. Ya, gak ada gunanya. Karena ketika dia mati tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan nyawanya. Nah, maka dari itu umat percaya kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini asalnya dari Tuhan. Sehingga kita patut mensyukurinya. Dan kalaupun kita menyadari bahwa saya ini adalah orang yang berbeda dengan orang lain, mungkin kita jauh lebih pandai, jauh lebih memiliki segala sesuatu dibanding dengan orang lain, jangan menjadi sombong. Itu anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Yang seyogianya harus dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi pahami, jangan sampai kita berpikir ini semua oleh karena saya. Ya. Lalu yang ketiga, umat percaya. Ciri orang sombong yang saya bagikan pada kesempatan ini adalah orang sombong memiliki kecenderungan untuk mengendalikan orang lain, untuk mengatur orang lain, untuk menguasai orang lain. Karena dia merasa bahwa dia mampu, dia punya segala sesuatu. Ya. Dan dia merasa lebih hebat, lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kecenderungannya adalah orang-orang yang ada di sekitarnya ingin dia kendalikan, ingin dia kuasai, dengan harapan semua orang itu akan tunduk kepada dia, akan hormat kepada dia, akan mengikuti semua apa yang diinginkannya. Umat percaya yang diberkati Tuhan, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasalnya yang ke-1, ya, ayat 27 dan ayat yang ke-28, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu kalimat berikutnya tidak diajarkan kepada kita bahwa kita kemudian menguasai sesama manusia. Yang harus dikuasai adalah alam yang diciptakan Tuhan. Itu pun kita tidak boleh memperlakukannya dengan semena-mena. Karena di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada Adam supaya apa yang dipercayakan, ya, alam yang dipercayakan kepada Adam itu harus dikelola dan dipelihara, bukan dikuasai dan kemudian dihancurkan. Nah, tidak ada kalimat yang mengajarkan kepada kita kuasai orang lain, kendalikan orang lain. Ini yang menjadi persoalan di atas muka bumi ini. Ketika orang ingin menguasai orang lain, ingin menjajah orang lain, terjadilah perang antar bangsa, perang antar suku. Yang kalau ya dicek lebih detail lagi, ya asalnya bisa dari sebuah kesombongan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk itu. Justru Tuhan mengajarkan kepada kita, layanilah seorang dengan yang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita justru kalau engkau ingin dihormati, kalau engkau ya berposisi lebih tinggi dari orang lain, engkau harus melayani. Bukankah itu yang diingatkan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu ia mengajar mereka?
Kalau engkau ingin menjadi besar, engkau justru harus menjadi pelayan bagi saudara-saudaramu. Dan satu hal lagi yang harus diingat bahwa Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menguasai, mengendalikan orang lain, tetapi bekerja sama, partnership dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Karena antara kita dengan Tuhan juga seperti itu. Bagaimana hidup bersama dan berdampingan, Tuhan juga menganggap kita sebagai rekan sekerjanya. Karena masing-masing antara kita dengan sesama manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan seyogianya kita harus saling melengkapi. Jadi bukan mengendalikan, bukan menguasai. Nah, orang sombong kecenderungannya seperti itu. Ya. Dia tidak ingin ada orang yang sama dengan dirinya, apalagi lebih dari dirinya. Jadi kalau dia punya power, dia akan berusaha untuk mengendalikan orang itu. Mari umat percaya yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini di hari yang berbahagia, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadi pribadi yang sombong. Jadilah pribadi yang rendah hati, yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, yang senantiasa menyadari bahwa apa yang aku miliki ini datangnya daripada Tuhan. Dan menyadari dengan demikian, hidupmu dan hidupku justru harus menjadi berkat buat banyak orang. Mana yang Anda inginkan hari ini? Bertentangan dengan Tuhan atau dikasihani Tuhan? Kalau ingin dikasihani Tuhan, jangan jadi orang congkak, tapilah menjadi orang yang rendah hati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Banyak hal yang mudah mempengaruhi kami untuk menjadi pribadi yang sombong. Seringkali kami lupa diri ketika kami sudah mencapai sesuatu dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami. Bukan berarti Engkau tidak mengizinkan kami untuk mencapai sesuatu, Tuhan. Tetapi Engkau ingin apapun yang kami capai tidak membuat kami menjadi tinggi hati, tetapi tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sehingga kami tidak jadi orang yang sombong. Roh Kudus, tolong kami. Tolong ingatkan kami. Ketika kami mencapai segala sesuatu, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap mengedepankan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami kalau kami menjadi seperti apa yang dibahas pada kesempatan ini. Kuduskan kami, ubah hati dan pikiran kami, Tuhan. Sehingga hari ini kami memutuskan untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan biarlah lingkungan melihat perubahan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu yang berarti buat kami. Dan biarlah kami tidak hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada, dalam kekuatan dan kesehatan mereka, rumah tangga, pernikahan mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka, dan studi anak-anak mereka. Biarlah ketika mereka mengandalkan Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kebersamaannya umat percaya yang diberkati Tuhan. Terus ikuti tayangan-tayangan yang kami sajikan di YouTube channel kami. Biarlah Anda semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan jangan lupa kalau Anda belum menekan tombol subscribe-lah channel ini. Lalu kemudian tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga turut diberkati. Dan berikan komen-komen yang membangun, yang tentunya juga sangat berarti bagi kami juga. Sampai ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.